Tes. Recording on. Oke, kali ini kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu untuk persiapan tes IELTS, yaitu pada bagian reading section. General strategisnya, yaitu skornya sendiri ada 40 poin bobot totalnya. Lalu questionsnya ada 40 soal. Time limitnya itu kurang lebih sekitar 1 jam atau 60 menit, dan formatnya ada 3 format. Prosedur dari tesnya. Jadi reading module is the second that you on the test day. Jadi reading module ini adalah tes yang kedua pada saat real test itu dilaksanakan. Jadi tes yang pertama itu adalah listening, yang kedua ini reading sections. Dan Anda juga akan nanti menerima questions booklet dan answer sheet-nya jika itu dilaksanakan secara paper test. Sedangkan secara computer based itu kita akan semuanya fully di dalam komputer. There is no time, tidak ada batasan, tidak ada waktu yang terlihat seperti di listening test, tapi kita hanya akan tahu kalau itu dilaksanakan secara pada 60 menit. Di akhir tes, kita harus mentransfer waktunya dan menulis jawabannya secara langsung ke answer sheet tersebut. Dan ini tadi sudah dibahas bahwa kita akan diberikan 60 menit waktu untuk tesnya. Sedangkan instruksi tes sendiri mengindikasi bagaimana atau berapa lama waktu kita yang harus dihabiskan untuk setiap sectionnya dari setiap tes. Structure dari tes ini dibagi menjadi 3 sections, divided into 3 sections. Kita akan diberi reading passage dengan questions yang berbeda setiap sectionnya. Jadi kita akan diberikan bahan bacaan, paragraf seperti jurnal ilmiah, tentang dari magazine dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya bisa di sebelumnya atau setelah dari paragraf tersebut. Lalu topik yang berhubungan dengan paragraf adalah general interest, jadi general. Dan bisa jadi diambil dari sumbernya, bisa jadi diambil dari majalah, jurnal, books, dan koran, newspaper. Setidaknya pada paragraf tersebut akan mempresent logical argument kita. Jadi di teks itu akan meningkatkan meningkat berdasarkan dari tingkat kesulitannya setiap progres tesnya gitu. Jadi pertama mudah, lalu untuk yang section yang kedua dan paragraf yang ketiga akan lebih sulit. Dan bisa jadi itu akan bagian dari glosari kita pada technical kata-kata kita, dan itu akan mengukur berapa banyak vocabulary yang kita punya. Tipe questionsnya, question type-nya ada multiple choice, pilihan ganda, short answer questions, sentence completions, ada notes, table, summary, flowchart, diagram completions, ada yes, no, not given or true, false, not given, dan classifications. Ada matching list atau prase, ada choosing, memilih heading diagram dari paragraf, memilih heading dari paragraf, section dari setiap teks, lalu scanning dan identify atau mengidentifikasi lokasi dari informasi tersebut, lalu labeling diagram, ya, which has numbered part, di mana itu setiap partnya sudah diberikan number. Dan terdiri dari 40 pertanyaan secara total, dan setiapnya terdiri dari 3 seksi dan memiliki pertanyaan kurang lebih 10-15 pertanyaan ada. Itu setidaknya memiliki 2 tipe pertanyaan di setiap sectionnya. Markingnya, kita akan diberikan marking atau tanda dari setiap 40 pertanyaan itu. Jadi kita bisa memberikan tanda. Hasilnya itu akan di-convert ke skor, di mana secara korespondensi itu akan bands-nya akan dimulai dari 1 sampai 9 untuk penilaiannya, dan akan terlihat
bandnya pada hasil tesnya dan akan diberikan secara total ataupun setengah bandnya tersebut pada reading sectionnya. Jadi itu yang tadi hanya membahas penilaiannya saja. Lalu untuk yang multiple choice, bagaimana kita menjawab untuk multiple choice questions? Jadi yang pertama adalah baca instruksi secara baik-baik, carefully, dan cek how many letter need to circle, dan berapa banyak letter yang harus dibulatkan atau ditandai. Skim itu baca dengan cepat, dengan seksama setiap pertanyaannya, dan jawablah choicesnya secara cepat. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengunderline keywordnya. The word that give you the most information, kata-kata yang memberikan kita banyak informasi. Lalu try to get an idea of the topic you will be reading about from the vocabulary of the questions. Mencoba untuk mencari ide dari topiknya yang sedang kita baca dan vocabulary ataupun bahan kata dari setiap pertanyaannya. Lalu lihat dan ilustrasikan jika ada diagram yang berhubungan dengan teksnya. Lalu kembali ke pertanyaan yang pertama, kita bisa memutuskan untuk mencari spesifik informasi ataupun pertanyaan dari yang dibutuhkan untuk kita understand atau mengerti dari semua teks tersebut. Dan dibanding scan atau skim di teks, kita akan lebih mudah ataupun lebih appropriate untuk mencari jawabannya. Lalu dia itu dengan cara membaca dari relevant part dari teks secara carefully, secara perlahan dengan seksama. Lalu jangan tinggalkan setiap pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jawablah apapun yang dipertanyakan tersebut, karena tidak ada istilah minus untuk di exam ini. Lalu short answer questions. Nah, short answer question ini baca instruksinya dengan perlahan, dengan seksama, skimming the questionsnya quickly. Yang perlu dilakukan diantaranya mengunderline keyword, lalu decide, putuskan informasi yang kita cari tersebut di teks, lalu look out for questions word, lalu cari tahu pertanyaan dari kata-katanya seperti where, who, yang mana mengindikasikan kita harus mendengarkan ataupun melihat lebih spesifik seperti tempat dan orang-orang. Lalu kembali ke pertanyaan yang pertama dan putuskan part mana di teks itu yang harus kita baca. Jadi lihat dulu soalnya, baru kita refer ke teks tersebut. Baca dari setiap partnya secara seksama untuk mencari jawabannya, dan kita gunakan own words kita, kata-kata kita sendiri untuk scanning tersebut. Dan kita tidak harus menulis dari complete sentence-nya itu secara komplit, karena biasanya akan dibatasi maksimal 2 kata ataupun 1 kata. But it does not have to grammatically correct, dan ini juga bisa berdampak. Dan pastikan juga kita harus melihat grammatically correct. Contohnya misalnya kalau ada peoples dalam artian ataupun merujuk ke sesuatu, itu jamak, berarti itu memang harus ada S-nya. Tapi memang itu tidak jamak, berarti tidak ada S-nya. Seperti itu. Lalu untuk sentence completions, kita harus melihat instruksinya secara seksama, membaca secara cepat dari sentence-nya sebagian, dan yang akan dilakukan kita adalah mengunderline dari keywords-nya, terus mencoba untuk work out informasi yang dicarinya kita, terus memikirkan bagaimana grammatical form-nya yang sesuai dengan vocabulary, dan kita harus mengikuti setiap pertanyaan yang diajukannya. Lalu kembali ke sentence yang pertama tersebut, lalu putuskan informasi yang untuk melengkapinya. Lalu carilah
dan isikan informasi tersebut ke dalam teksnya dan baca kembali secara seksama. Lalu dilihat sinonim dan parallel expression atau paraphrase jika itu memang ada sinonim gitu. Terus karena pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi same word ataupun sama pertanyaan di dalam teks tersebut. Make sure sentence kita memiliki sense both logically dan grammatically. Lalu untuk notes, table, form, summary, flowchart, diagram completion di pertanyaannya. Bagaimana untuk completion question-nya? Yang pertama kita harus membaca instruksinya. Lalu pada saat kita mengerjakan soal untuk table ataupun form secara seksama, latihlah ataupun lihat kembali untuk heading dan subheadingnya. Lalu mencoba untuk mencari ide dari topiknya, lalu kita putuskan section dari paragraf tersebut untuk mengexercise cover ataupun melatih apakah jawaban itu betul atau tidaknya, lalu antisipasi jika terjadi ada grammatical form yang sesuai dengan vocabulary. Jika ada box jawaban itu diberikan, maka kita harus mengguess itu kira-kira jawabannya itu di-matchkan dan eliminate jika memang tidak sesuai. Jika jawabannya itu ataupun pertanyaannya dalam formnya berupa table, maka kita harus mencari dan jawab pertanyaan itu yang untuk jawaban yang terbaiknya secara horizontal ataupun vertikal cara membacanya. Lalu jika questionsnya itu dalam form atau summary, baca kembali secara utuh bagaimana dari mulai pertama dan melihat kembali jika kita mengkira-kira apakah ada yang kata-katanya yang missing ataupun yang hilang. Lalu kerjakan dari setiap gapnya satu persatu dan cari teks dari best word ataupun kata-kata untuk jawaban terbaik untuk mengisi dari fill the gap-nya yang dipertanyakan di soal tersebut untuk mengisi, karena ini adalah completion untuk melengkapi kalimat. Lalu jika soalnya yes, no, not given, true, false, atau not given, bagaimana kita membaca ataupun menjawab untuk yes, no, not given, true, false, atau not given questions? Yang pertama, pastikan kita memahami instruksinya secara bersama. Lalu baca secara cepat statement semuanya dan mendapatkan ide tentang topiknya, apa kira-kira. Lalu baca kembali first statement kita secara seksama dan di underline keywordnya, jadi kita akan memahami dari topik utamanya. Lalu cari sectionnya di setiap teks di mana itu yang berhubungan dengan ide atau fakta. Begitu kita menemukan yang relevan, baca kembali secara perlahan. Untuk tipe 1, statement disagree berarti yang berhubungan dengan opini dari penulis. Jika misalnya kita pilih no, berarti si authornya itu, penulisnya itu tidak memberikan opininya. Lalu untuk not given, jika misalnya yang tadi no, itu berarti tidak setuju. Untuk tipe 2, di statementnya adalah yang berlawanan dengan informasi yang ada di teks. Lalu pilih false, itu yang tadi sudah disebutkan. Jika no, berarti tidak disebut gitu di dalam jawabannya. Lalu mengkontinue untuk sisa terakhir dari statementnya. Oke, untuk klasifikasi questions, bagaimana kita menjawab pertanyaan klasifikasi. Untuk read the instruction carefully, make sure kita membaca atau memahami berapa banyak klasifikasi yang ada dan bagaimana kita menuliskannya, contohnya US, GK, UK di exercise. Lalu baca setiap klasifikasinya dan memastikan jangan sampai kita kebingungan
letter tulisan yang akan kita represent setiap satu persatunya. Baca kembali statementnya, para frasenya ataupun kalimatnya atau katanya dibanding dengan memberikan number atau underline keyword. Lalu dimulai dengan first statement dan kerjakan dari true-them-nya satu persatu, mencari teksnya di dalamnya itu berupa di mana informasi itu disebutkan. Lalu pertanyaannya itu tidak harus diperlukan di yang sama di setiap teksnya, namun kita dimungkinkan untuk bisa membaca atau memahami dari setiap yang berbeda di dalam teksnya berupa sinonim ataupun parallel expressions. Jika kita sudah menemukan di mana lokasinya dan reference dari teksnya, baca kembali untuk secara perlahan atau secara bersama dan pilih jawabannya. Dan jangan tinggalkan statement tanpa menuliskan jawabannya. Lalu untuk matching, kita baca secara perlahan instruksinya, lalu berikan nama dari setiap source-nya satu persatu, dan cari tahu dari setiap teksnya, lalu underline, dan di mana itu yang berhubungan dengan located name, baca kembali secara perlahan untuk melihat apa yang sedang dibahas atau opininya, lalu lihat kembali list dari options-nya. Jika memang itu terjadi ada persamaan atau match, ingat kembali bahwa teksnya itu tidak sama, biasanya akan menggunakan paraphrase juga, the same word as the question, jadi cari sinonimnya dan parallel expression-nya. Dan juga kita harus meng-aware sumber dari yang berhubungan dengannya, bisa jadi lebih dari satu di dalam teks. Dan opini yang kita buat adalah teksnya tidak akan list di dalam order yang sama yang muncul di dalam teksnya. Frase seperti he said or in his opinion should help you ataupun bisa membantu kita mengalokasikan argumennya. Lalu untuk choosing heading, nah ini choosing heading ini untuk paragraf ini berbicara tentang apa gitu. Bagaimana kita memilih choosing heading questions kita. Yang pertama, membaca instruksinya secara carefully, lalu make sure kita melihat ataupun mengetahui tentang paragraf yang mana dari setiap section itu untuk mensummary-nya, lalu baca dari setiap paragrafnya, setiap section dan summary kembali, dan dengan menggunakan kata-kata kita atau paraphrase, dan kita bahas kembali apa itu tentang apa. Lalu kita mencari tahu dari bank headings-nya untuk mencari jawabannya. Pastikan dari heading yang kita pilih itu di summary, dari dilihat kembali dari seluruh paragrafnya, tidak hanya satu ide saja. Jika kita sudah sum up, sudah summary-nya dari seluruh teks, baca seluruh teksnya sebelum kita mengisikan ke soalnya, dan dari setiap bank heading-nya dan disamakan untuk pilihan jawabannya dari banks of heading, dan coba untuk berpikir kembali, coba diulang kembali, dites kembali heading kita dengan yang ada di option soal tersebut. Lalu untuk mengidentifikasi location informasi, katanya untuk location informasi kita harus scanning dan mengidentifikasi dari setiap soal yang dimunculkan tersebut. Yang pertama adalah membaca dan instruksinya secara seksama, membaca dengan cepat statementnya untuk mencari tahu ide dan teksnya tentang apa, lalu statementnya satu persatu kita lihat, underline jika keywordnya itu memang diperlukan, lalu kita cari kembali teksnya untuk mencari tahu informasi yang disebutkan di soal. Lalu ingat bahwa kita juga harus antisipasi dari sinonim atau paraphrase, parallel expression yang ada, karena itu bisa jadi statementnya diekspresikan ataupun disampaikan idenya secara berbeda dengan cara di dalam paragraf atau di dalam teks tersebut. Nah, ini untuk labeling diagram.
Bagaimana kita melabeling diagram dari soal tersebut? Pertama kita baca instruksinya, lalu studi ataupun dipelajari kembali diagram dari setiap labelnya, dan kita coba mengguess itu kira-kira dari setiap jawabannya, lalu informasi yang diberikan itu bisa jadi sama dengan number yang ada di diagramnya. Lalu kita scanning di teks yang ada di informasinya. Jika labelnya tidak ada, pastikan kita menggunakan kata-kata kita di dalam teksnya, jadi paraphrase. Ini untuk general tipsnya. Jadi sebelum exam, pastikan kita sudah familiar dengan instruksinya, dan kita juga sudah mengetahui berbagai macam variasi soalnya, sehingga kita akan dengan cepat mengerjakan dari setiap pertanyaannya dan tahu apa yang harus dilakukannya. Itu penting. Jadi kita harus latihan, praktis. Baca kembali sebanyak mungkin yang kita bisa. Kerjakan reading skill ini, contohnya untuk kira-kira dari apa sih yang arti dari kalimat ataupun paragraf ini, seperti contohnya unknown words, kata-kata yang tidak kita ketahui, lalu understand reference word in text and reading quickly, kita baca secara cepat. Lalu work on expanding your vocabulary, jadi kita juga harus memperkaya vocabulary kita. Choose yang nomor 5, choose 5 new words, jadi pilih 5 kata dari setiap vocabulary sectionnya kita pelajari per hari, lalu tuliskan words-nya yang ada di kata itu, dan tes kembali jika misalnya kita sambil perjalanan atau sambil dalam perjalanan ke pekerjaan ataupun ke kota, kita sambil dilihat kembali yang vocabulary yang sedang kita pelajari itu. Lalu lakukan sebanyak mungkin praktis tes sebanyaknya untuk menghasilkan untuk mendapatkan pemecahan ataupun solusi dari task type-nya tersebut dari berbagai macam tipe-tipe soalnya. Dan selama ujian, lihat dari seluruh reading modulnya secara perlahan, secara pertama-tamanya, lalu lihat kembali teksnya, baca soalnya itu secara carefully, secara seksama, identifikasi question type-nya, lalu make sure kita sudah exactly mengerjakan apa yang disebutkan, dan lihat glosarinya di samping dari paragrafnya jika itu ada. Jangan habis terlalu banyak pada satu pertanyaan. Jika kita tidak tahu jawabannya, kita bisa kira-kira itu. Jika itu pun, karena jika incorrect answer, tidak akan ada penalti, tidak akan ada angka minus. Dan make sure kita sudah mengcopy semua katanya yang diambil secara benar, dan incorrect spelling, jika ada spelling yang salah itu akan di minus atau tidak akan dinilai. Jangan lupa untuk answer, untuk menjawab dari setiap soalnya tersebut yang berhubungan dengan diagram, graf, dan ilustrasi juga. Oke, kita masuk ke conclusions. Ini conclusions sengaja di review dalam bahasa. Jadi untuk academic reading section ini formatnya ada 60 menit, 40 soal. Tipenya ada 9 pertanyaan. Yang pertama itu kurang lebih adalah matching headings. Pertama, cari ide paragrafnya, baca paragraf, kemudian headingsnya, lalu baca 2 kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf, jangan dibaca semua. Perhatikan jika ada sedikit persamaan pada beberapa headings. Satu headings itu hanya untuk bisa buat satu paragraf. Pilih headings yang cocok dengan paragraf yang sudah diyakini. Jika belum yakin, bisa dilewati dulu. Fokus pada kalimat, bukan kata atau words. Jadi fokus pada sentence, not by words. Cari sinonim, jawabannya itu bisa acak. Lalu kerjakan tipe soal ini paling awal. Tipe 2 adalah matching informations. Clue soalnya biasanya dimulai dengan in this in following informations.
Itu yang harus dikerjakan adalah cari informasi berupa deskripsi, alasan, fakta, ataupun definisi dalam paragraf. Cari sinonimnya, cari nama tempat, nama benda, atau angka jika ada. Jawabannya itu acak. Dan kerjakan tipe soal ini paling akhir. Tipe 3, matching sentence endings. Katanya, clue soalnya complete each sentence. Lalu cari penutup kalimat yang paling cocok. Cari sinonim, cari nama tempat, nama benda, atau angka jika ada, cek grammar, dan jawabannya itu berurutan. Nah, jawaban untuk berurutan itu matching and sentence heading. Ending. Tipe 4 yaitu true atau yes, false, no, not given questions. True, yes berarti informasi sama dengan yang ada di paragraf. False atau no berarti informasi berlawanan dengan di paragraf. Not given berarti informasi tidak ada di paragraf. Cari sinonimnya. Pahami kalimat secara keseluruhan. Hati-hati pada beberapa kata seperti some, usually, mainly, dan lain-lain. Informasi di pertanyaan harus sama persis dengan informasi di paragraf. Jika tidak menemukan jawabannya, jawab saja not given. Minimal ada satu jawaban dari masing-masing pilihan. True, yes, no, not given pada soal ini. True, false, not given berupa fakta. Yes, no, not given berupa opini. Tuh. Terus jawabannya ini biasanya berurutan. Sentence completions. Cari lokasi jawaban pada paragraf, cek beberapa kata yang boleh digunakan, cek grammarnya, dan jawaban berurutan. Tipe 6, summary note chart table completions. Fokus pada summary note chart table, bukan paragraf lengkap. Cari lokasi jawaban pada paragraf, cari sinonimnya, cari beberapa kata yang boleh digunakan, cek grammarnya juga, dan jawabannya ini berurutan. Tipe 7 adalah diagram label completions, itu cari lokasi jawaban pada paragraf, cek beberapa kata yang boleh digunakan, cek grammarnya, dan ini jawabannya acak. Oke, ini yang tipe ke-8 ya. Multiple choice, cari satu jawaban dari 4 pilihan, cari 2 jawaban dari 5 pilihan, cari 3 jawaban dari 6 pilihan. Baca pertanyaannya, kemudian paragraf. Lalu cari lokasi jawabannya pada paragraf, cari sinonimnya, pahami kalimat secara keseluruhan, hati-hati pada beberapa kata seperti some, usually, mainly, dan lain-lain. Teliti tipe soal ini yang paling tricky, dan jawaban berurutan. Tipe soal 9 yang terakhir adalah short answer questions. Cari lokasi jawaban pada paragraf, cek beberapa kata yang boleh digunakan, cari sinonimnya, dan jawaban berurutan. Jadi tadi sudah dibahas ada jawaban acak dan jawaban berurutan. Jawaban acak itu maksudnya jawaban yang kita cari letaknya tidak beraturan di dalam paragraf. Bisa di awal, tengah, ataupun akhir. Jawaban berurutan itu maksudnya jawaban yang kita cari lokasinya berurutan sesuai dengan nomor pertanyaan. Misal, jika kita sudah dapat jawaban dari soal nomor 3 di baris ke-5, maka tidak mungkin jawaban soal nomor 2 ada di baris setelah baris ke-5 tersebut. Jawaban soal nomor 2 pasti ada sebelum baris ke-5 itu. Dan jawaban soal 4 pasti ada setelah baris ke-5. Gitu. Dan begitu seterusnya, jadi sesuai urutan. Jadi saat nanti tes, kita dikasih 3 passage. Nah, masing-masing passage itu punya 3 atau 4 pertanyaan tipe di atas. Oke, ini end of session pada hari ini. Terima kasih dan recording akan di off.